hadirat Tuhan dengan nyanyian baru, membawa korban ucapan syukur bagi Rajaku, memuji, menyembah, berdoa, menari, melompat bagi Tuhan. Anggur baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Ku masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyian baru, membawa korban ucapan syukur bagi Rajaku, memuji, menyembah, berdoa, menari, melompat bagi Tuhan. Anggur baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Anggur baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Anggur baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Sebab Engkau Allah sumber segalanya. Sebab Engkau Allah. Shalom, selamat berjumpa dalam Renungan Harian Immanuel. Bacaan hari ini saya ambil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 27 sampai 31. Tapi saya akan mengambil di ayat 27 yang berbunyi, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Bapak Ibu, Injil hari ini membahas mengenai damai sejahtera yang abadi. Damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus, yang diwariskan oleh Tuhan Yesus kepada kita semua, kepada Bapak Ibu dan saya. Itu adalah damai sejahtera yang bersifat kekal, bersifat abadi, bukan bersifat semu. Damai sejahtera yang bersifat abadi, ibaratnya pada saat kita mengalami suatu permasalahan, kita mengalami suatu pergumulan, damai itu tidak lepas dalam hidup kita. Damai itu gak lepas dalam diri kita. Kita tetap bersuka cita, kita tetap bisa bertemu orang dengan senyum, dengan tertawa, bergembira. Tetapi apakah yang kita hadapi akhir-akhir ini? Apakah yang Bapak Ibu alami
dan saya alami mungkin dalam kehidupan kita. Kita tidak mengalami damai, mungkin tidak mengalami damai sejahtera yang bersifat kekal. Padahal Tuhan sendiri telah mengatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera Tuhan berikan kepada kita. Tapi pada saat kita boleh mengalami suatu pergumulan, kita boleh mengalami suatu permasalahan hidup yang mungkin bagi kita itu terlalu berat, tidak ada jalan keluar, damai sejahtera itu hilang dalam hidup kita. Damai sejahtera itu hilang di dalam diri kita. Sehingga pada saat orang melihat kita, itu seperti melihat kita mukanya muram, sedih, tidak ada damai. Padahal Tuhan sendiri mengatakan, ya, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ya mungkin Bapak Ibu akhir-akhir ini, ya yang terlalu viral di dalam beberapa bulan, 1-2 bulan ini adalah masalah penyakit virus corona. Begitu banyak orang begitu merasa kekhawatiran, merasa hidupnya terancam karena virus corona ini. Damai sukacita yang ada di dalam diri mereka menghilang, sudah tidak ada. Mereka mau pergi keluar takut, bahkan mau bertemu dengan keluarganya, mungkin bertemu dengan orang tuanya atau mengunjungi anaknya, mereka merasa takut hanya karena satu virus. Disitulah damai sejahtera, damai sukacita itu hilang dalam hidup kita. Nah, Injil hari ini mengingatkan kita bagaimana Tuhan Yesus itu menjanjikan, yaitu damai sejahtera yang bersifat kekal. Ya, di ayat berikutnya mengatakan bahwa kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita. Ya Bapak Ibu ini, sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita mengasihi benar-benar? Apakah kasih agape itu tetap ada dalam hidup kita? Kasih mula-mula itu ada untuk mengasihi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan bersuka cita. Bagaimana bersuka cita? Kalau bersuka cita, sukacita itu ada, damai sejahtera itu otomatis ada Bapak Ibu di dalam hidup kita, di dalam keseharian kita. Tapi pada saat kita tidak bisa mengasihi orang, kasih itu hilang dalam hidup kita, otomatis Bapak Ibu tidak akan ada damai sejahtera, tidak akan ada lagi damai yang senyuman yang bisa kita bagikan kepada orang lain. Mari Bapak Ibu, kita boleh merefleksikan di hidup kita, kita boleh merefleksikan diri kita. Apakah hari-hari ini damai sukacita itu masih ada di dalam hidup kita? Apakah mungkin damai sukacita itu sudah hilang? Hidup ini terasa hambar, hidup ini terasa begitu-begitu saja. Mari Bapak Ibu, kita mohon rahmat kepada Tuhan, supaya Tuhan sendiri yang boleh memberikan damai sukacita, damai sejahteranya, dan kita boleh mengasihi Tuhan secara lebih lagi, yaitu dengan bagaimana kita boleh mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk kita boleh mengenal melalui firman-firman-Nya. Mari kita berdoa Bapak Ibu, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan kalau pagi hari ini Kau boleh perkenankan Tuhan untuk boleh mengenal firman-Mu, untuk boleh kami mengerti Tuhan damai sejahtera yang boleh Kau tinggalkan di dalam hidup kami, di mana Tuhan kami harus mempunyai kasih kepada Engkau Tuhan, sehingga pada saat kami mengasihi Engkau secara lebih Tuhan, kasih itu ada dan damai sejahtera itu tetap ada, dan kami dapat membagikan damai sejahtera itu kepada orang-orang di sekitar kami. Jangan biarkan damai sejahtera itu hilang dalam hidup kami. Jangan biarkan damai sejahtera itu terenggut di dalam kehidupan kami. Tapi biarlah Kau boleh kirimkan Roh Kudus-Mu untuk boleh senantiasa terus mengingatkan kami bahwa damai sejahtera itu tetap harus kami bagikan kepada orang-orang sekitar kami. Sebab Engkau sendiri telah berkata bahwa damai sejahtera-Mu telah Kau tinggalkan kepada kami secara cuma-cuma. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami, hari-hari kami ke depan
hanya dalam satu nama yang penuh kuasa, Tuhan Allah yang bertata di surga, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, sampai berjumpa dalam renungan harian Immanuel besok. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.